Halo, balik lagi bersama gue Jamal. Kali ini gue akan memberikan video lanjutan dari Alur Cerita The Falcon and the Winter Soldier episode kedua. Setelah kemarin di episode pertama, dunia dalam keadaan kacau, lalu ada organisasi kriminal yaitu Flag Smasher yang akan mengacaukan bumi, di mana mereka menginginkan era blip kembali atau setengah populasi bumi menghilang, serta Sam yang memberikan perisainya kepada pemerintah Amerika. Dan kita akan dikejutkan di akhir episode pertama dengan kemunculan Kapten Amerika baru yang menggantikan Steve Rogers sebagai Kapten Amerika oleh pemerintah. Lantas bagaimana kelanjutannya? Tanpa basa-basi, mari kita mulai saja videonya. Episode kedua kita nggak langsung diperlihatkan dengan sosok Kapten Amerika yang baru. Dia adalah John Walker, di mana dia sedang merenung di lokernya dan terlihat tidak percaya diri karena sekarang dia didapuk sebagai Kapten Amerika yang baru. Dia takut jika warga Amerika tidak menyukainya, lalu dia kedatangan pacarnya yang terus menyemangatinya agar dia selalu menjadi diri sendiri, maka warga Amerika akan menerimanya sebagai Kapten Amerika. Setelah kedatangan pacarnya, dia didatangi lagi oleh sahabatnya yang bernama Lemar Hoskins. Tampaknya mereka berdua adalah prajurit Amerika Serikat yang sudah berpengalaman, sehingga John Walker sendiri adalah orang yang ditunjuk sebagai Kapten Amerika untuk menggantikan Steve Rogers. Tampaknya Amerika sedang mengadakan acara besar-besaran dalam menyambut Kapten Amerika yang baru. Di sana terlihat banyak warga Amerika yang hadir di acara pelantikan Kapten Amerika yang baru. Lalu John Walker diwawancarai di acara tersebut. Ternyata dipilihnya John Walker sebagai Kapten Amerika karena dia sukses sebagai prajurit, yang dimana dia banyak berhasil menjalankan misi-misi berbahaya dan banyak mendapatkan medali penghargaan, sehingga membuat pemerintah meneliti tubuhnya yang kuat dan lincah. Dan dirasa dia ini cocok untuk menjadi Kapten Amerika. Dan ketika sesi wawancara, John Walker sangat rendah hati. Dia berbicara dia memang tidak secanggih Tony Stark dan sekuat Bruce Banner, tapi dia punya nyali yang besar untuk menjadi sosok pahlawan. Tayangan langsung itu ternyata disaksikan oleh Bucky Barnes. Dia terlihat kurang suka dengan tayangan itu. Lalu Bucky mendatangi Sam ketika di bandara, dan dia kecewa karena Sam tidak menerima tawaran Steve Rogers untuk menjadi Kapten Amerika yang baru, malah memberikannya kepada orang lain. Di sisi lain, Sam pun terus-terusan kepikiran karena dia merasa tidak pantas jika ingin menjadi Kapten Amerika. Yang padahal Sam pun kaget sebenarnya dengan berita tersebut dan tidak menyangka jika pemerintah malah memilih Kapten Amerika baru. Namun obrolan mereka terhenti karena Sam ada misi khusus untuk menangkap organisasi Flag Smasher yang sedang beroperasi di kota Munich, Jerman. Dan Bucky pun ikut dengan Sam. Namun ketika menjalankan misi, mereka terlihat tidak kompak dan sangat tidak akur. Wajar kali ya, mereka baru ketemu dan masih sama-sama menyesuaikan diri. Sesampainya di tujuan misi utama, mereka sampai di tempat gudang misterius tempat organisasi Flag Smasher itu berada. Mereka terlihat sedang memindahkan benda berat ke dalam truk yang dimana mereka bisa mengangkatnya dengan mudah, membuktikan mereka adalah sekumpulan orang-orang yang sangat kuat. Mereka berdua menunggu mobil itu berangkat karena mereka ingin tahu kemana mereka pergi. Namun karena mereka melihat ada Sandra di dalamnya, akhirnya mereka memutuskan untuk mengajarnya. Ketika Bucky berhasil masuk, dia kaget ternyata organisasi itu mengangkut vaksin dan obat-obatan. Bucky menemukan saudaranya, namun ternyata gadis itu bernama Karli Morgenthau, salah satu dari anggota Flag Smasher itu sendiri, dan Bucky pun dihajar. Lalu Sam pun datang membantu Bucky, namun sayang mereka berdua kewalahan karena anggota Flag Smasher pun sepertinya mempunyai kekuatan super soldier. Di saat terdesak, datanglah Kapten Amerika atau John Walker dan rekannya yaitu Lemar Hoskins atau Battlestar yang datang membantu mereka. Namun hasilnya tetap sama, mereka tetap kewalahan. Sam yang terlempar karena menyelamatkan Bucky dan Kapten Amerika yang kalah dengan para anggota itu, dan hasilnya anggota Flag Smasher berhasil meloloskan diri. Ketika Sam dan Bucky sedang berjalan karena misinya gagal, mereka lalu ditawari tumpangan oleh John Walker yang melintas, dan dengan gengsi mereka pun menerima tawarannya. Di tengah perjalanan, John Walker mencoba mendekati mereka berdua dengan membantu menjalankan misinya dan menjadikannya keduanya sebagai rekan. Namun kita sudah tahu bahwa mereka berdua menolak tawaran dari John Walker dan memilih untuk menjalankan misinya sendiri. Scene lalu berpindah ke anggota Flag Smasher di mana mereka terlihat sedang disambut dan disiapkan penginapan oleh seorang pria Jerman. Tampaknya pria itu sangat mengagumi Flag Smasher dan menyebut mereka dengan Robin Hood atas apa yang mereka lakukan. Karena pada saat setengah populasi dunia menghilang, Flag Smasher datang membantu orang-orang. Jadi karena itu mereka disebut sebagai Robin Hood. Serta jaringan mereka pun tersebar luas.
Dan kita mengetahui fakta bahwa munculnya organisasi ini karena mereka tidak puas dengan GRC yang tidak berlaku adil karena telah menempatkan orang-orang yang berkuasa sebelum Blip kembali ke posisinya masing-masing, dan lebih peduli kepada mereka yang kembali setelah era Blip. GRC itu adalah dewan pemerintah yang bertanggung jawab untuk memulihkan warga yang terkena Blip, di mana organisasi itu memberikan jaminan berupa kesehatan, asuransi sosial, dan lain-lain. Dan Flag Smasher beranggapan bahwa mereka, si GRC ini, menganak-didikan orang-orang yang tidak terkena dampak snap selama 5 tahun. Berpindah kepada Sam dan Bucky terlihat memberitahu Sam bahwa mereka harus menemui seseorang di Baltimore yang berada di daerah Maryland yang bernama Isaiah Bradley. Dia adalah seorang tentara veteran Korea yang Bucky temui di tahun 1951 saat dia menjadi Winter Soldier. Isaiah ini merupakan seorang super soldier, sama seperti Steve. Dia sangat ditakuti oleh Hydra dulunya. Namun dia kecewa bukannya dia dihormati oleh pemerintah, tapi malah diperlakukan buruk karena dia terus dijadikan objek dan diambil darahnya untuk diteliti sebagai serum super soldier. Hal ini membuat Isaiah membenci pemerintah dan dia memilih hidup tertutup di rumahnya. Lalu Isaiah pun mengusir mereka berdua. Di luar, Sam marah karena dia tidak diberitahu dengan kejadian ini. Bucky pun berbicara bahwa hanya dia yang mengetahui, bahkan Steve Rogers saja tidak mengetahuinya. Bahkan seluruh dunia pun tidak mengetahui tentang Isaiah. Akhirnya pertengkaran pun terjadi sampai polisi datang dan menyalahkan Sam karena kejadian itu. Setelah mereka tahu bahwa Sam adalah Falcon, salah satu anggota Avenger, baru deh mereka mundur. Parah, ini adalah contoh tindakan rasis di Amerika Serikat ya guys. Marvel Studios sengaja membuat jelas agar mereka menyadarkan orang-orang yang berada di Amerika untuk tidak rasis kepada warga kulit hitam di sana. Lanjut ke cerita, tapi akhirnya Bucky yang ditangkap karena dia melewatkan terapi yang diwajibkan pengadilan karena misi yang dilakukannya dengan Sam. Namun ketika ditahan ternyata ada yang menebus Bucky, yaitu adalah John Walker. Karena John yakin bahwa Bucky adalah aset berharga yang dimiliki pemerintah dan akan sayang jika Bucky dikurung. Serta John Walker masih membutuhkan Bucky. Namun ketika ingin pergi, mereka berdua diberikan terapi dadakan oleh Dr. Raynor, di mana mereka ditanya oleh Dr. Raynor, namun mereka berdua tidak mau berbicara sampai Dr. Raynor memerintahkan keduanya untuk saling menatap. Akhirnya Bucky angkat bicara duluan dan mengungkapkan kekesalannya kepada Sam karena Sam tidak menerima warisan dari Kapten Amerika dan malah memberikannya kepada orang lain yang jelas-jelas padahal pemiliknya sendiri yang memberikannya kepada Sam. Steve tentu sudah mempercayai Sam sebagai penggantinya, namun seakan Sam menolak itu yang membuat Bucky kecewa. Dan Sam hanya menjawab supaya Bucky bisa percaya dengan keputusannya itu, walaupun kita tahu bahwa Sam juga sebenarnya kelihatan menyesal dengan perbuatannya. Saat keduanya dibebaskan, di luar mereka ditemui oleh John Walker dan Lemar. Mereka berbincang mengenai Flag Smasher, namun mereka kelihatan tidak akur, karena Sam tidak tahan ada orang asing yang mengambil posisi Steve sebagai Kapten Amerika. Lalu John Walker mengajak Sam dan Bucky untuk menjadi bawahannya karena mereka mempunyai tujuan yang sama. Sam dan Bucky tentu menolaknya mentah-mentah. John Walker terlihat marah dengan menutup pembicaraan dan melarang Sam dan Bucky untuk mengganggu misinya. Dan ini adalah pertanda kedepannya akan ada konflik antara Sam dan John Walker. Terlihat Flag Smasher yang terus berpindah tempat karena terus diburu dan dilacak oleh pemerintah. Mereka terlihat membawa vaksin dan merupakan serum super soldier. Sesaat bersamaan, mereka juga sedang diburu oleh para tentara. Karena waktunya tidak akan cukup, akhirnya salah satu dari mereka yang tidak disebutkan namanya memutuskan untuk mengulur waktu dan mengorbankan dirinya. Alhasil mereka pun berhasil kabur. Di akhir episode, karena Sam dan Bucky kekurangan informasi mengenai Flag Smasher dan berselisih dengan John Walker, mereka memutuskan untuk menemui Helmut Zemo yang masih di penjara. Dengan kejadian di Civil War, mereka berharap mendapat informasi karena Zemo merupakan orang yang paling dekat dengan serum Super Soldier. Itulah rangkuman alur cerita The Falcon and the Winter Soldier episode 2. Like jika kalian suka dan sampai jumpa di video selanjutnya.